جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramun, segenap para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kembali membangun sebuah kesadaran untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang ke-6 Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sujud rukuk sekaligus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu dalam rangka menjalankan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah sampai tempat ini tanpa ada halangan satu apapun. Maka kalimat yang paling indah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesempatan ini, kecuali kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan nikmat ibadah, nikmat Allah hujamkan keimanan di dalam dada kita ini terus Allah hujamkan di dalam hati dan jiwa kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat terbaik kita, salam terikhlas kita senantiasa kita sampaikan kepada sosok manusia agung, manusia yang hari ini sama-sama kita ikuti ajarannya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang tentu harapan kita kalaulah kita sama-sama dalam rangka menjalankan sunnah-sunnahnya, harapan kita mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersamanya. Amin. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki, tidak ada kebahagiaan yang paling utama bagi kita sebagai umat yang berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau kecuali saat Allah kumpulkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tentang bahwa Ramadan yang kita tunaikan hari ini adalah dalam rangka membangun karakter, membangun jiwa-jiwa kita agar kita semuanya ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah puasa ini ternyata dengan tegas Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mungkin sebagian di antara kita yang banyak hafal tentang ayat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 aspek yang perlu sama-sama kita cermati dari ayat itu. Yang pertama, Allah memanggil dengan kategori pengkhususan. Karena panggilan Allah itu ada kalanya untuk seluruh manusia.
Allah nggak pandang bulu apakah dia muslim atau tidak muslim, apakah dia kafir, apakah dia ahlul kitab. Maka seringkali Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah ingin menjelaskan tentang perintah berpuasa, maka Allah mengkhususkan hanya bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya ada manusia yang di dalam hatinya belum ada keimanan, maka boleh jadi dia belum termasuk orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada sebuah hukum, ada sebuah konsekuensi yang harus kita taati bersama, bahwa ketika orang itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya adalah dia harus berpuasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga berpuasa ini hanya dikhususkan bagi mereka yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata puasa ini ternyata pun dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa yang kita jalani hari ini sebenarnya adalah puasa atau perintah yang dulu pernah dilakukan oleh umat-umat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu dijalankan oleh orang-orang sebelum kalian. Maka kalau memahami makna kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ini, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa oh ternyata umatnya Nabi Isa berpuasa, umatnya Nabi Musa berpuasa, bahkan umatnya Nabi Adam alaihi salam pun berpuasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di antara kita yang pernah mendengar puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid itu dikerjakan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Ternyata puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Karena Ayyam al-Bid itu adalah hari-hari putih. Karena dalam satu riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan di dunia itu bentuknya menjadi hitam karena kena sinar matahari. Begitu mendapatkan arahan dari malaikat, disuruh berpuasa selama 3 hari, 13, 14, 15. Dan ini bagian dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada juga puasa yang hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa. Itu adalah umatnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah puasa yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu itu sama dengan puasanya umat baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ternyata sebagian ulama mengatakan berbeda tata caranya, baik jumlahnya, tata caranya, waktunya, mereka berbeda-beda. Karena ternyata ada seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri nggak ngomong selama 3 hari, Nabi Zakaria, Pak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berat antara puasa nggak ngomong atau puasa nggak makan, berat mana ini kira-kira? Kita disuruh bekerja,
Kita disuruh bersosial, bermasyarakat, berinteraksi dengan sahabat, dengan kawan, dengan teman-teman sekantor, tapi nggak ngomong. Ternyata puasa nggak ngomong itu jauh lebih berat. Tradisi puasa nggak ngomong ini ternyata di majelis kami, majelis zikir As-Samawat Al-Maliki, di bawah bimbingan guru kami Mursyiduna Syekhuna Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi, kita punya kegiatan namanya kholwat Pak, uzlah, tahannus. Selama 3 hari 3 malam kita diinepin. Siang kita disuruh berpuasa, malam disuruh mujahadah, riyadhah, baca Quran, sholat tahajud, sholat tasbih, berbagai macam ibadah. Yang bikin berat bukan ibadahnya, tetapi nggak ngomong dengan teman deket samping kita. Rasanya ngilu banget nggak ngomong. Nah, Nabi Zakaria itu nggak ngomong. Maka saya berani memastikan bahwa puasa nggak ngomong itu ternyata jauh lebih berat daripada puasa nggak makan. Karena dorongan syahwat ini, dorongan mulut ini pingnya nyeplos terus. Nah, tujuannya apa? Dari rangkaian berpuasa ini ternyata tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini sejatinya bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan saja, tetapi ada satu dimensi penting yang harus sama-sama kita pahami, bahwa ternyata puasa itu adalah dalam rangka menahan segala macam bentuk keinginan. Karena ternyata Imam Ghazali mengatakan, siapa saja yang tidak mampu menjaga perutnya, dipastikan dia tidak akan pernah mampu menjaga yang di bawah perut. Jadi mohon maaf Pak, kenapa kadang-kadang kita ini muncul syahwatnya gede, nafsu libidonya tinggi? Karena boleh jadi makanannya gak apik. Makanya tradisi-tradisi kenapa kita disuruh vegetarian gitu Pak ya? Bukan diharamkan dari makanan yang bernyawa, bukan, tetapi dianjurkan untuk menahan diri dari makan makanan yang bernyawa. Itu tujuannya adalah agar kita ini mampu mengendalikan syahwat ini. Nah, kalau perut tidak mampu kita jaga, yang di bawah perut pun begitu, maka ini akan berdampak kepada segala macam bentuk keinginan-keinginan yang lain. Teman baru beli mobil, pasti kebayang, saya juga harus beli. Keinginan syahwat juga. Dan manusia itu dipenuhi dengan syahwat-syahwat luar biasa. Maka dalam momentum Ramadan ini, Allah ingin mendidik kita, Allah ingin mentarbiyah kita. Jadi Ramadan ini adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah kehidupan, di mana kita dituntut oleh Allah untuk mampu mengendalikan syahwat, untuk mengendalikan segala macam bentuk keinginan. Makanya Imam Ghazali itu membagi orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ada orang puasa yang hanya mampu menjaga makan, minum, dan berhubungan syahwat doang, berhubungan badan doang. Ini puasanya orang-orang awam Pak, ya hanya sebatas gak makan, gak minum, dan gak berhubungan badan. Tapi lisannya gak berhenti ngomongin teman, matanya gak berhenti melihat hal-hal yang dimurkahi oleh Allah. Mohon maaf, berapa banyak maksiat yang sudah kita jalankan perjalanan dari rumah menuju kantor kita Pak. Bapak-bapak yang naik motor dari rumah ke kantor, mohon maaf, berapa banyak aurat yang sudah kita lihat, betis di mana-mana. Apa nggak maksiat itu Pak? Belum lagi telinga kita, lisan kita. Makanya hati ini ibarat sebuah kaca yang kalau nggak pernah kita bersihkan maka sulit untuk digunakan berkaca. Ibarat sebuah cahaya di dalam sebuah botol. Bagaimana mungkin cahaya ini akan mampu memancarkan sebuah cahayanya kalau botolnya kotor? Nah, puasanya orang awam itu sebatas itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah
Dari Ramadan tahun ini, tahun lalu, sudah ada peningkatan kualitas ibadah puasa kita atau belum, pertanyaannya. Jangan sampai Ramadan dari tahun ke tahun ini hanya sebagai penggugur kewajiban kita, tapi ada upaya bagaimana cara memperbaiki ibadah-ibadah kita. Nah, yang kedua, kata Imam Ghazali, ada sedikit naik level puasanya orang khawas. Tidak hanya mampu menjaga lisan, tidak hanya mampu menjaga perut dari makan minum, tetapi menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga telinga dari hal-hal yang menjadikan Allah enggak ridho kepadanya. Makanya berpuasa ini, Pak, kalau bisa berteman pun harus dibatasi. Karena orang kalau udah semakin banyak bersosialisasi dengan masyarakat, semakin banyak berinteraksi dengan teman, itu biasanya semakin kecil intensitasnya ingat kepada Allah. Semakin banyak waktu yang kita buang untuk teman-teman kita, semakin sedikit waktu berpikir tentang Allah. Makanya dalam kitab Ar-Risalah itu Imam Qushairi mengatakan, untuk melihat sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, maka lihatlah di dalam hatimu seberapa sering engkau memikirkan tentang Allah. Jadi untuk melihat saya ini dekat gak sih sama Allah, maka lihat diri kita. Apakah pemikiran, apakah ingat kepada Allah itu sering terlintas dalam benak kita, atau hanya sebatas menunggu momentum, hanya waktu sholat saja. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini puasanya orang khawasul khawas. Tidak hanya mampu menjaga dari pandangan matanya yang mungkin mengundang murkanya Allah, tetapi memikirkan sesuatu yang tidak disukai Allah pun gak terlintas dalam benaknya. Nah, mestinya puasa kita ini sedikit demi sedikit naik level. Karena predikat takwa ini Allah hanya sematkan kepada orang-orang yang berhasil mendidik dirinya. Allah hanya sematkan kepada mereka-mereka yang telah mampu mengatur, mengontrol segala macam bentuk keinginannya. Karena mohon maaf, perjalanan hidup kita ini kalau dipikir-pikir paling berapa tahun sih, Pak? Kayaknya baru kemarin kita mandi di kali bersama sahabat-sahabat kita. Tahu-tahu udah 50 tahun, tahu-tahu udah 60 tahun. Kayaknya begitu singkat waktu kita jalani. Namanya perjalanan pasti ada tujuannya, ada endingnya. Makanya kata Pak Kiai, orang hidup itu seperti orang merantau. Kita berangkat dari Surabaya, kita berangkat dari Lamongan, kita berangkat dari Semarang menuju Jakarta untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah. Suatu saat pasti akan pulang ke kampung halaman kita. Maka kata beliau, orang pulang kampung itu berbagai macam kendaraan digunakan, tergantung kantongnya, tergantung kualitas finansialnya. Ada yang pulang kampung naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada yang naik gratisan cari bus. Ada orang naik motor kecil, berangkat dari Jakarta menuju Tegal, 2 hari dalam perjalanannya. Depan bawa anak, belakang bawa anak yang kedua, belakangnya lagi bawa istri, di belakang lagi ada tas. Tiap pom bensin dia harus berhenti karena lelah. Udah 2 hari dalam perjalanan kucel, makan nyari yang gratis, nyampe kampung dekil. Orang kampung mikir, itu orang pulang kampung, itu orang merantau lama-lama, pulang cuman bawa motor kayak begitu, pulang pasti jual warisan. Image-nya negatif. Tapi berbeda kalau orang pulang kampung bawa mobil mewah, bawa sopir pribadi, nyampe kampung berbagi, nyohor di kampung. Ini gambaran ternyata orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan sebuah bekal. Dan berbicara tentang bekal, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, dan dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian ternyata liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling banyak amal solehnya.
Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mohon izin sampai jam berapa ini? Jam 1 persis. Ada tanya jawab, Pak? Oh, ada tanya jawab. Baik, karena tim ada tanya jawab, mari sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya? Mangga, atau bikin diskusi? Kita sampai jam 1, masih ada 3-4 menit lagi. Ya. Ya, ada. Ada, Pak? Enggak? Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Ya, enggak ada. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka sebagai short conclusion bahwa ketika Allah perintahkan kita dalam rangka untuk menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan badan, ini sejatinya adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatin mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mampu menyempurnakan ibadah puasa kita, sekaligus mampu menyempurnakan qiyamul lail kita, agar Ramadan tahun ini jauh lebih baik lagi daripada Ramadan yang lalu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu